pada hari ini. Siap, Kak? Soalnya. Dimas? Galih? Yang nggak hadir hari ini siapa? Kenapa aku nggak hadir? Ya, tadi panas kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Semuanya berdiri ya, berdiri yuk. 1, 2, 3. Sebagai contoh kasus etika digital dalam kelompok, peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip etika digital dalam menyusun panduan sederhana penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui analisis terhadap studi kasus pelanggaran etika digital, peserta didik mampu mengidentifikasi sebab dan akibat dari tindakan yang melanggar etika digital serta menjelaskan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Oke, biar lebih semangat kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk SBD dulu, tepuknya etika digital bareng-bareng yuk. Latihan dulu apa langsung nih? Oke, bisa ya yuk. Nanti kalau stop gitu ya, nggak usah tepuk. Oke, 1, 2, 3. Tepuk etika digital. Bijak, sopan, jaga data, hormati teman. Stop. Oke, tadi apa sudah? Sudah.
tadi? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak, Bu Febri ingin menyampaikan sedikit materi tentang literasi dan etika digital. Yuk, pengertian literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan berbagi informasi dengan efektif melalui teknologi digital. Mengapa penting? Ya, karena literasi digital penting itu karena dapat membantu kita menjaga privasi, terus memilah informasi serta membangun etika online, menjadikan keterampilan esensial di era modern. Kemudian keamanan siber, tahu nggak siber? Siber itu jadi keamanan privasi yang aspeknya penting yang harus dijaga. Memahami cara menjaga data pribadi adalah keterampilan dasar untuk menjaga diri dari ancaman dunia nyata. Ada yang media sosialnya dikasihkan ke passwordnya ke temannya? Enggak ya, karena itu ada diri maupun orang lain. Kemudian, prinsip etika digital di situ adalah menghargai privasi, tidak membagikan foto, video atau informasi orang lain tanpa izin. Tidak boleh ya. Kedua, menggunakan bahasa sopan. Jadi menghindari kata-kata kasar, nggak boleh. Terus membenci, menghina itu nggak boleh. Yang baik-baik ya. Yang ketiga, berbagi informasi yang benar. Memeriksa kebenarannya dulu sebelum membagikannya. Kayak contohnya dari tadi, sebelum membagikan ke teman, dicek dulu agar tidak terjadi hoax. Keempat, menggunakan teknologi secara bijak, tidak bermain gawai terlalu lama hingga mengganggu kesehatan. Nah, ini Bu Febri punya namanya poster. Poster prinsip etika digital dan keamanan data pribadi, sama ya yang tadi, jaga privasi, terus hormati hak cipta, terus berpikir sebelum memposting, terus keempat, lindungi data pribadi. Nah, ini ada contoh perilaku etis dan tidak etis. Yang pertama apa itu? Itu yang etis dulu. Apa? Dibaca boleh? Meminta boleh? Ya, dua. Menggunakan kata-kata sopan di media sosial. Ya, tiga. Memeriksa dan berusaha sebelum melakukan. Menggunakan berbagi dan aman. Aman. Oke, sekarang yang tidak etis. Nah, ini. Yang tidak etis apa? Ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum ke selanjutnya? Kalau tidak, Bu Febri punya permainan. Nanti dipencet gini ya. Dipencet gini, maju, pencet. Nanti Bu Febri yang dari sini ya. Nih. Ada yang ingin maju pertama? Apa? Habis mau? Nanti dimulai toh. Nanti kamu sini, gini, dipencet gini. Ini maju boleh. Mengunggah foto teman tanpa izin, jangan yang etis atau tidak etis. Mengunggah foto teman tanpa izin. Oke, tidak etis. Oh, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Adi. Nomor 2, memberi kredit atau sumber ketika menggunakan gambar orang lain. Ayo, David, yuk, maju David. Ya apa? Memberi kredit sumber ketika menggunakan gambar orang lain. Jadi dikasih sumber, misal kamu ambil fotonya dari internet Bu Febri. Nah, kamu ada dikasih nama ini enggak sumbernya dari Bu Febri, itu etis atau tidak etis? Coba dikasih sumbernya. Jadi orang nyolong, tidak mencuri. Ya apa? Ya? Nah, ayo sini maju. Ayo dia maju. Salah tidak apa? Apa? Yang mana? Oke, betul. Tepuk tangan buat David. Yang ada membagikan alamat rumah di media sosial. Ada yang mana sudah? Yang mana sudah? Membagikan alamat rumah. Ya, kamu juga nggak apa-apa. Ya, oke coba. Oke, betul, tidak etis karena nanti tidak menjaga privasi. Semuanya tidak etis. Yang inilah menulis komentar yang sopan di internet. Sopan. Kalau sopan ini berarti etis apa tidak etis? Sopan. Sopan kan? Sopan? Oke, etis, oke betul. Tepuk tangan buat Nilam. Gosip lewat media sosial. Oke, pintar semuanya. Udah paham ya tuh, permainan selesai. Sekarang Bu Febri bentuk menjadi 4 kelompok ya. Ini aja ya meja ini ya. Nanti ada masing-masing kelompok nanti mendapatkan
hapus. Nah, jejaknya ada, benar apa enggak? Yuk pahami etika berinternet. Oke. Oke, sekarang buka dulu. Ya, kelompoknya namanya boleh Abizan, terus kelompok ini boleh kelompok Zanta atau kelompok boleh. Nanti ditempel di sini ya. Aku nggak paham. Tunggu temannya dulu ya. Bicara apa? Boleh? Mau bicara apa? Bicara. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Kalian harus presentasikan satu dulu siapa yang mau maju. Pak. Nada, berani nggak? Satu aja yuk. Yuk. Hafiz yuk. Semuanya memperhatikan dulu yuk. Hafiz dari kelompok berapa? Satu ini yuk. Apa yang dilakukan Lina? Apa yang dilakukan Lina terhadap kalian jawabannya? Oke, terus yang kedua, mengapa pembagian kata sandi orang lain itu berbahaya? Jawabannya apa? Karena orang lain bisa mengakses akun dan dilakukan Oke, ketiga, kemungkinan dampaknya yang dilakukan Lina. Yang lain ayo memperhatikan. Apa itu? Akan di dengan akun untuk hal negatif. Oke. Terus yang keempat, menyimpan kata sandi secara rahasia menggunakan kombinasi huruf angka, simbol, dan mengganti kata sandi secara berkala. Oke, yuk Mas Ria. Mas Ria, ayo. Maju. Tadi ini ya. Tentang apa? Nomor telepon di grup publik, yuk. Baca pertanyaan dan jawabannya. Apa yang dilakukan juga terhadap nomor telepon pacar dan di grup publik? Ya, terus yang kedua, Kenapa menjaga nomor telepon publik bisa supaya nomor telepon bisa dijaga grup penipuan, spam spam atau percakapan. Ya, terus, dah. Oke, sekarang mundur. Nah, ini tadi kita membahas tentang berbagai kasus. Oh, ini kasusnya tentang kata-kata di game online. Nanti dampaknya apa? Ada permusuhan, perpecahan, kehilangan teman atau diblok. Oke, terus kalau kasus tentang kata sandi yang dibagikan, kemungkinan dampaknya apa? Akan diretas data, dihapus atau dicuri, kemudian disalahgunakan akun untuk hal-hal negatif. Terus ketiga, foto tanpa izin. Apa dampaknya? Merasa malu, tidak nyaman atau marah, fotonya bisa disalahgunakan. Nah, untuk selanjutnya Bu Febri akan membagikan lembar LKPD biar pemahaman kalian dikasih nama kelasnya, jangan lupa. Namanya terus kamu juga
dilanjutkan berdoa. Mas Davin boleh masuk ke depan untuk memimpin doa lagi ya.